Tadi malam kemarin menyelesaikan satu kajian yang sudah 7 atau 6 tahun saya identifikasi bahwa ketakwaan itu berdasarkan penilaian pergerakan pribadi, pribadi kita bergerak, maka saya berkata hati untuk merilis satu tulisan yang sudah saya anggap selesai, yaitu 7 tingkat takwa. Jadi mudah-mudahan itu menjadi motivasi. Cara membacanya itu, mari kita masukkan dalam diri kita takwa pertama, takwa kedua, takwa ketiga, takwa keempat. Itu sampai di mana hati kita berhenti, rasanya belum masuk, gitu. Untuk sekadar membuat motivasi, sebab selama ini apa yang kita peroleh selalu dikatakan marilah kita tingkatkan takwa, gitu ya. Karena takwa itu, orang yang bertakwa itu paling mulia di sisi Allah. Nah, kalau ada kata paling, maka tentu ada yang masih berada pada posisi dasar, ya. Oleh sebab itu saya selama setahun, kalau tidak salah itu, pada waktu 7 tahun yang lalu, melihat ada nggak di dalam Quran ini suatu clue, suatu indikasi bahwa kira-kira takwa itu ada levelnya, gitu. Lama saya renung, saya coba dulu melihat bahwa ini level 1, diduga dulu, ya. Kemudian itu saya sebar, hasil daripada yang saya pikirkan itu saya sebar ke para profesor di perguruan Islam negeri, khususnya IAIN, yang berdasarkan IAIN. Tampaknya tidak ada satu komen pun, yang bernada negatif, gitu. Kemudian selama 7 tahun, itu semacam kalau kita ajukan sebagai disertasi, Saya sudah bicarakan pada waktu itu Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk saya ajukan sebagai disertasi, gitu. Itu semacam tesis, yang perlu diuji, gitu. Diuji dengan ayat-ayat Quran, bahwa kita menyatakan, menurut kita katakan, gitu, ada 7 tingkat, maka harus diuji setiap ayat itu bisa nggak menggugurkan, gitu. Gitu. Kalau setiap ayat Quran itu bisa kita letakkan posisinya, ini masuk di sini, ini masuk di sini, maka itu merupakan penguatan. Misalnya, Ibadur Rahman di mana posisi Ibadur Rahman? Posisi Ulul Albab di mana? Kalau satu saja yang mentahkan, maka itu mentah. Itu kira-kira gitu, ya. Tapi ada seorang beliau berpendapat, Pak Mali, sudahlah, tulis saja sebanyak-banyaknya, sebarkan sebanyak-banyaknya, pasti insya Allah bermanfaat, saya ikuti saja, jadi saya sudah sebarkan, tolong disebarkan, tolong diuji, tolong dijadikan motivasi supaya ketakwaan kita meningkat, Nanti kita mengarahkan arah daripada peningkatan itu, sebab
3 pilar di dalam ketakwaan itu salat, Al-Quran, kemudian infak. Nah, 3 pilar itu ada tujuan akhirnya. Kalau salat, bergerak terus menuju salat khusyuk, gitu kan? Kalau belajar Al-Quran, terus bergerak sehingga kita diwariskan Al-Quran kepada kita. Kemudian infak, terus bergerak sehingga menimbulkan kesadaran bahwa infak itu adalah dalam rangka melawan musuh-musuh Islam. Jadi semuanya ada ayat, gitu. Ada ayat. Ya. Salat khusyuk ayat terakhirnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 2, ya. Kemudian dalam hal infak ada terakhirnya surah Al-Anfal ayat 36. Walaupun ada tujuan antara dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Kemudian dalam hal Quran kita pada posisi yang kita harapkan, insyaallah mudah-mudahan Allah mewariskan kita Al-Quran dalam surah Fatir ayat 32. Jadi semuanya ada semacam tujuan akhir dan start awal. Maka itu saya sudah bicarakan mengapa pembicaraan kita di dalam hal Quran harus merupakan pembicaraan yang dinamis, ya. Dinamis itu bergerak dari satu ke satu titik, ya, menuju suatu tujuan. Kalau bicara statik, ya bicara hukum. Hukum itu tidak bergerak, ya. Mari kita lanjutkan berkenaan dengan Ibadur Rahman, ya. Sudah 4 ini. 1, Ibadur Rahman bercirikan qalu salama, ya, kalau bicara kita damai, ya. Kemudian sholat malam, menghabiskan waktunya malam, ya, baca Quran, ngaji dan sebagainya, sholat dan sebagainya. Kemudian Ibadur Rahman yang ketiga itu Ibadur Rahman yang berdoa selalu, ya, karena takut. Kita sudah jelaskan, ya. Jadi di dalam doa itu merupakan kesinambungan, ya, bahwa doa itu merupakan gerak iman, gerak amal, gerak ilmu, ya, menuju satu titik. Rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Doa Ibadur Rahman, ya. Kemudian yang berinfak, ya, walladzina idza anfaqtum, ya, apabila mereka berinfak tidak boros, tidak kikir, ya. Sekarang kita nomor 5. Nomor 5 ini betul-betul mungkin sangat mengena kita, ya. Adalah suatu gambaran orang yang dosanya benimbun, yang dosanya timbun. Karena dosanya banyak sekali, ya. Tentu dia merasa tobatnya luar biasa, ya. Kita perhatikan, ada yang kita perhatikan mungkin dugaan kita, ya, di mana keluarga kita mungkin dari muda kehidupan mereka itu parah sekali, gitu kan, berzina, bunuh orang, ya. Itu dosa berat sekali, gitu. Jadi saking mereka bertobat luar biasa tobatnya itu. Nah, ini diceritakan di sini, ya. Jadi ibaratnya
karena berdosa. Ini ibarat saat kita angka 10 ya, angka 10. Angka 10 karena dosanya besar sekali sehingga gedrop dari angka 10, nilai 10 menjadi nilai 2 katakan. Dropnya bukan main karena dosa luar biasa. Tapi karena dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat ya, maka sedikit demi sedikit dihapus dan naik menjadi 10 normal. Kemudian karena dia bertobat, menyesal bukan main, maka Allah mengganti ibarat tadi gunung dosa gitu ya. Gunung dosa sehingga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala atas kehendaknya karena melihat tobat yang bukan main ya. Yang gunung dosa tadi dirubah oleh Allah menjadi kebaikan, menjadi pahala. Jadi lompat ya. Jadi dari 10 8 kemudian kembali ke 10 kemudian ditambah 8 jadi 18. Nah, jadi nilainya luar biasa. Ini diceritakan di ayat-ayat yang kita akan kita pelajari. Jadi jangan kita mengira ya Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, kalau orang yang masih sebelum meninggal dunia ya, sebelum akhir hayatnya, orang yang masih bergelimang dengan dosa, kita doakan mereka, kecuali melanggar hukum ya lain. Kalau melanggar hukum ya tetap hukum. Kalau dia bergelimang dosa, kita doakan semoga kembali bertobat. Siapa tahu dia jauh lebih tinggi dari kita, jauh lebih tinggi. Tadi 10 berdosa hancur jadi 2 tinggal. Karena tobat kembali 10. Kemudian yang gunung dosa tadi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan. Jadi 18. Mungkin kita tinggal 10, 11 jauh ya, lompatannya jauh. Maka ini perlu ilmunya kita ya. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain ya, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Jadi orang yang tidak mempersekutukan Allah ya, la yad'una ma'allah ilahan akhar ya, di samping mensekutukan Allah, kemudian tidak membunuh, wala yaqtuluna nafs kecuali illa bil haq, kecuali membunuh dengan hak, misalnya membela diri karena mau dirampok ya, bela diri sehingga orang itu terbunuh, berarti itu dengan hak ya. Ini digambarkan orang yang tidak berzina, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak membunuh ya. Ada 3 hal yang sangat berat kalau dilakukan. Tentu orang seperti itu masuk ibadur rahman. Nah, kalau ibadur rahman berarti kita kan dalam situasi sekarang ini kan tidak membunuh, tidak berzina, tidak mensekutukan Allah.
Ya, kalau begitu kita masuk juga. Nah, gitu kan. Nah, saya dapat satu penafsiran dari Norman Ali, ya. Norman Ali itu penggerak tafsir Quran di Amerika Serikat, ya. Dia menggerakkan begini. Dia menafsirkan Al-Quran itu tidak mudah, gitu. Ibaratnya 2-3 ayat yang terkait, katakan itu, dibikin paper dulu, ya, paper sampai 20-30 halaman mengenai ayat itu, mengenai beberapa tafsir-tafsir yang ada dari dulu dari sekarang, dikumpulkan, disusun narasinya, gitu ya. Kemudian kalau tafsir itu berkenaan dengan cerita, berkenaan dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, dia teliti dulu bagaimana. Kemudian bagaimana penelitian perkembangan sekarang tafsir itu sesuai dengan keadaan sekarang. Jadi insya Allah Amerika akan leading dalam hal tafsir Al-Quran, karena mereka berkumpul dalam suatu lembaga, ya, lembaga. Jadi berkumpul anak-anak muda juga sebagai peneliti, yang luar biasa itu. Dan saya kira itu yang kita harapkan sekarang ini. Tidak lagi muncul tafsir-tafsir perorangan, ya. Tidak ada muncul lagi lah tafsir Al-Misbah oleh Pak Quraish Shihab, ya, tafsir Muhammad Yunus, ya, oleh Kiai Muhammad Yunus, tafsir Hamka. Karena bagaimanapun juga Al-Quran itu tentu terbataslah kemampuan seseorang itu, ya, kecuali sesuai zamannya lah, oke, bisa menafsirkan Quran sendiri-sendiri, perorangan gitu, ya. Sekarang zamannya sudah luar biasa, ya. Jadi suatu gerakan untuk menafsirkan secara berkelompok, kumpul ahli-ahlinya. Ya jelas ahli tafsir, ilmu tafsir ada, ahli mengenai kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, ahli ekonomi, ya, ahli vulkanologi mengenai gunung-gunung, ahli antariksa. Kemudian mengumpul di situ dan menafsirkan ayat itu, ya, sehingga semakin canggih gitu. Jadi Al-Quran itu penafsiran, ya, kesan yang diperoleh yang harus canggih gitu, walaupun dari ayat yang sama gitu. Seperti kita sudah kemukakan mengenai Allah akan menunjukkan kebesarannya, ya. Tentu sekarang ini dengan adanya COVID itu betul-betul Allah menunjukkan kebesarannya. Mengapa demikian? Karena menggetarkan seluruh dunia, menggetarkan siapa saja, presiden kayak, orang biasa kayak, orang kaya, orang miskin, ya, yang muda, yang tua, menggetar, dan itu seluruh dunia. Artinya virus itu biasanya dikenal orang, dulu dikenal orang, kalau virus itu jenis yang berkembang di daerah yang panas, maka tidak akan berkembang di daerah yang dingin gitu. Kalau virus berkembang di daerah dingin, tidak akan berkembang di daerah panas gitu. Ya, seperti flu. Kalau musim flu di musim dingin, di daerah dingin, saya alami sendiri waktu sekolah dulu, langsung tutup kantornya, ya, musim flu. Kalau kita kan biasa flu, ya, langsung tutup kantornya, kantor sekolah itu tutup karena ada wabah flu, dari sementara di close. Luar biasa gitu, ya, karena memang lain-lain daerah itu
menjadi problem gitu. Kalau ini seluruh dunia Allah sedang menunjukkan kebesarannya gitu. Kemudian banyak orang yang masuk Islam sekarang ini. Orang masuk Islam banyak di dunia ini. Nanti kalau sudah sedikit redah tentu akan terjadi data, dikeluarkan data yang banyak. Sekarang azan di dunia ini sudah bisa azan keluar gitu. Kalau dulu kan azan itu speaker itu di dalam ruangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya di sini aja di ruangan kita. Sekarang sudah bisa di luar. Dan anehnya orang rindu dengarnya gitu. Ya, orang rindu dengar azan tuh. Orang-orang non muslim tuh rindu dengarnya tuh. Ya. Itu merupakan satu yang luar biasa. Ya. Jadi kembali ke yang kita bicarakan ini, menurut Norman Ali ya. Jadi kalau bagi kita nggak apa-apa. Ya, bisa biasa saja tidak masuk kategori ibadur rahman karena situasi tidak memungkinkan. Kita sudah normal, orang tidak mudah berzina sembarangan, tidak pernah membunuh sembarangan, ya, tidak menyebar syirik yang berani di depan. Nah, jadi kalau orang muslim yang hidup di negara atau di daerah di mana terjadi pembunuhan seenaknya gitu kan, berzina di mana-mana, kesyirikan di mana-mana, maka dia tidak melakukan itu suatu hal yang luar biasa gitu kan. Ya, dia taat. Nah, mudah-mudahan itu masuk ibadur rahman ya. Tapi kalau di sini tidak. Nah, menurut Norman Ali saya pikir gitu ya. Kita lanjut lagi. Wa may yaf'al dzalik yalqa asama. Barang siapa yang melakukan itu, demikian itu, yalqa asama, maka dia akan jatuh mendapat hukuman berat. Jadi sekarang masih waladhi kan? Ya. Jadi walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar, ya, Tuhan sesembahan, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wala yaznun. Jadi masih wala ya. Tapi yang tadi ceritakan dalam situasi normal seperti kita di Indonesia ya, kesyirikan itu tidak menjadi publik katakanlah ya, masyarakat publik, tidak pembunuhan bukan hal yang biasa gitu, kemudian tidak berzina, kita tidak akan mendapat ibadur rahman karena memang situasinya normal. Yang mendapat ibadur rahman itu yaitu orang yang hidup di negara atau wilayah yang dengan mudah membunuh, dengan mudah berzina ya itu, dan mudah menunjukkan kesyirikan, maka dia akan menjadi ibadur rahman ya. Kemudian kalau kita melakukan itu di daerah kita ya, daerah kita, wa man yaf'al dzalik yalqa asama, maka jatuh hukuman berat. Hukum berat, yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan padanya siksaan. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar ya. Allahumma min dzalik ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari dosa-dosa besar. Wa yakhlut fihi muhana, dan dia kekal di dalamnya. Kalau melakukan itu kita akan kekal di dalamnya. Yudha'af lahul adab, akan dilipat gandakan azabnya yaumul qiyamah. Wa yakhlud fihi muhana, kecuali ya. Ini diwayatkan terjadinya turunnya ayat ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan suatu saat bertanya kepada Rasulullah tentang dosa-dosa besar ya. Beliau menjawab, menyekutukan Allah padahal dia menciptakanmu ya. Aku bertanya hal yang sama lagi ya. Rasulullah menjawab, membunuh anakmu karena takut miskin. Aku bertanya lagi, beliau pun menjawab, berzina dengan tetanggamu. Nah, berzina dengan tetanggamu ya. Ini kalau riwayatnya berzina dengan tetangga gitu. Jadi seharusnya tetangga itu merasa aman dengan adanya kita, tapi tetangga menjadi korban gitu. Pagar makan tanaman istilahnya ya. Oke. Ini turun ayat ini ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, kedua ayat itu diturunkan berkenaan denganku dengan suatu saat, berarti berkenaan dengan Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud. Pertanyaan itu turunlah ayat ini. Dan ini menjadi bagian daripada isu di dalam ibadur rahman. Kemudian kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka Allah diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun. Illa man taba, kecuali yang bertobat, wa amana wa amila amalan salihah, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim gitu. Nah, sekarang kita bedakan ayat yang ke 70 dengan 71 ya. 70 dengan 71. Nah, halaman 366 Pak. Sudah ya. Ini sama ini. Masalah tobat juga. Kecuali yang bertobat tadi, kemudian ada yang bertobat juga. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dua ini ayat berkenaan dengan tobat. Bedakan. Coba kita lihat bedanya. Satu di atas ya. Kita baca sama-sama. Wa man taba wa amila amalan salihah. Jadi dua ini berbeda. Yang di atas illa man taba ada kata wa amana. Kecuali yang bertobat dan beriman. Kalau di bawah tidak ada. Wa man taba habis enggak ada. Ya. Wa amilan salihan wa amila amalan salihah.
Ada 3 kata di situ. Wa amila amalan salihah. Yang di bawah wa amila salihah. Beda. Yang satu pakai wa amana, ya. Yang satu tidak pakai wa amanah. Yang satu pakai amalan wa amila, pakai amalan salihan. Ada amalan, di bawah tidak ada wa amila salihan, ya. Sudah 2 bedanya. Satu pakai wa amanah, amalan, menunjukkan bahwa ini substansinya berbeda, ya. Kalau yang pertama itu betul-betul karena dosanya besar sekali, ya, sehingga taubatnya itu bukan main, ya, taubat yang sungguh-sungguh sehingga mendapat prestasi tambahan. Kalau yang kedua ini biasa saja, ya, orang berdosa kemudian dia taubat, tapi tidak separah yang di atas, ya. Sebagusnya kita, walaupun mungkin tidak separah dosa kita, anggap saja besar, ya. Rasakan besar betul rasa murkanya Allah kepada kita, walaupun mungkin tidak terlalu, tapi anggap saja dosa kita itu besar sekali. Ya tentu itu perasaan saja kan, dimanapun bagi orang-orang yang tidak merasakan ya sulit gitu kan. Ya. Nah, yang kedua ini diturunkan Ibnu Abbas radhiyallahu an menuturkan, kalau tadi Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud. Kalau sekarang Ibnu Abbas menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik Mekah yang saat ayat di atas, ya, yang di atas diturunkan berkata, kami telah membunuh orang tanpa alasan benar dan menunjukkan Allah dan berzina. Ayat 70 ini, ya, turun cerita gitu. Nah, ini terkait dengan di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Gitu. Ayat itu juga turun berkaitan dengan di dalam surah Az-Zumar ayat 53 sudah pernah kita kan, ya? Ayat yang paling menggembirakan, halaman 464, yaitu ayat yang paling menggembirakan. Semua orang gembira, ya, termasuk Rasulullah SAW gembira dengan ayat tersebut, ya. Yaitu ayat yang mengampuni semua dosa kecuali syirik, ya. Kalau syirik itu kita harus mohon ampun khusus, jangan sampai kita mohon ampun tapi kita terlambat mohon ampun, gitu, ya. Ini ayat yang paling menggembirakan. Katakanlah hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jadi orang-orang yang banyak dosa. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi di ayat lain mengampuni semua dosa kecuali syirik, gitu kan. Mudah-mudahan kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.